Hidup ini seperti sekolah. Selama kita masih bisa berpikir dan merasakan, apapun yang pernah kita jalani adalah pelajaran. Baik itu pelajaran dari pengalaman hidup maupun pelajaran secara akademis yang akhirnya membentuk mental dan kecerdasan seseorang. Tapi apa sebenarnya penyebab orang-orang yang merasa berintelektual tinggi bukannya menjadi guru untuk berbagi ilmu, tapi malah menjadi dewa yang selalu benar dan ingin diagungkan? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas seorang kritikus ternama. Wow. Yaitu Rocky Gerung, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Tema kita kan membahas Rocky Gerung. Nah, kan Rocky Gerung ini kan suka ngeritik. Kritik pemerintah terutama. Pokoknya banyak lah yang dikritik. Jadi malam ini giliran aku yang ngeritik dia. Jangan emosi ya mas. Santai. Ya biar seru. Dia kan kerjanya ngeritik mulu. Kanan salah, kiri salah, ini salah, itu salah. Pokoknya argumen dia yang paling benar. Pemahaman dia yang paling benar. Nah, berhubung dia suka ngeritik, sekali lagi, malam ini aku yang ngeritik dia. Rocky Gerung dikenal sebagai pengamat politik, peneliti, dan dosen. Argumentasinya seringkali menjadi sorotan karena mengundang kontroversi. Sebagai orang yang dekat dengan dunia filsafat, bukan dekat lagi, tapi sangat paham dengan dunia filsafat. Seringkali Rocky Gerung mengeluarkan pendapat menggunakan bahasa filsafat yang menimbulkan pro dan kontra. Ia juga sering menulis pandangannya di media sosial. Namanya mulai dikenal luas saat ia sering menyampaikan kritikannya terutama di era pemerintahan Bapak Jokowi, dan salah satunya Rocky berpendapat bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Itulah salah satu pernyataan kontroversi di era Bapak Jokowi ini. Sosoknya kemudian makin populer setelah sering tampil sebagai narasumber di acara TV dan cara menjawabnya yang penuh dengan bahasa filosofi. Akhirnya sering dipanggil dengan sebutan profesor. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kita bahas dari mananya dulu ya. Banyak pertanyaan. Tanyakan satu-satu. Apa sih perbedaan orang yang tahu dan orang yang mengerti? Orang yang tahu, ya orang yang tahu hanya tahu, dan itu didapat dari membaca, dari belajar, dan belum tentu tahu, belum tentu bisa, atau belum tentu tahu kapan waktu yang pas untuk menggunakannya atau tidak. Oke. Nah, kalau orang yang mengerti adalah orang yang benar-benar paham untuk kapan menggunakannya dan tidak. Jadi tidak hanya tahu orang yang mengerti. Contohnya gini, kita tahu alamatnya seseorang, di sana, tapi pasti tidak spesifik. Tapi kalau orang yang mengerti sudah tahu di sana, ngerti pula seluk-beluknya, ngerti pula cara menerangkannya, ngerti pula cara menjabarkannya. Dan ketika orang yang mengerti itu menjabarkan atau menjelaskan, orang yang dijabarkan dan dijelaskan itu pasti ngerti maksud dan maunya kemana. Kalau yang tahu ya hanya tahu. Misalkan kayak kita tinggal di sini, di mana Mall Cinere? Ya di sana, setahu gue. Dan itu
mendengar bisa jadi mendengar dari orang. Tapi kalau mengerti, di mana mau cenere? Di sana tahu. Posisinya gini, ngadap sini, nggak jauh dari sini, ada parkir, ada ini, ada itu, ada anu. Cara menjelaskannya tuh jelas dan spesifik. Karena Tapi dia mengerti. Tidak hanya tahu. Kalau orang tahu belum tentu ngerti. Orang tahu kalau orang yang hanya tahu kalau ngejelasin tuh ngejelimet. Muter-muter sehingga kita yang diajak ngomong pun bingung maunya kemana sih. Dalam menjelaskan itu, apa sih yang bisa membuat orang ngerti maksud apa yang disampaikan? Kayak lo menjelaskan ke gue gitu. Kan gue sering bertanya. Nah, apa sih yang lo pikirkan, yang lo niatkan, yang lo gunakan sehingga lo ketika menjelaskan ke gue atau ke orang lain, itu orang itu tuh bisa mengerti apa maksud dari yang lo jelasin. Aku tidak akan menjelaskan kalau tidak benar-benar tahu. Jadi penjelasanku itu dimengerti karena yang kujelaskan itu aku benar-benar tahu. Benar-benar paham dasarnya, sebabnya, efeknya. Dan aku bisa jelaskan dengan detail karena aku benar-benar tahu. Nah, orang yang ngejelimet dalam menjelaskan itu dia tidak benar-benar tahu, dia hanya membaca. Yang belum tentu dia pernah mempraktekkannya. Kan gitu, hanya membaca. Dan itulah akademik. Menurut lu kalau mengerti karena banyaknya teori itu, manfaat dan tujuannya kemana, terus hasil akhirnya jadi orang yang seperti apa? Mengerti karena teori, itu belum ngerti namanya. Teori itu justru bisa, teori itu tercipta karena praktek dulu. Jadi ibaratnya gini, kita bikin mobil, dibuat dulu. Dibuat, digambarkan, salah, diulangi lagi sampai benar. Begitu benar, di ACC, diakui, baru nanti diteorikan untuk dipelajari orang lain. Oh, berarti singkatnya teori itu tercipta karena orang itu mengalami dulu. Mengalami dulu. Akhirnya dicatat. Iya, tidak akan ada teori kalau tidak ngalami. Nah, banyak orang itu tidak ngalami, menggunakan teori aja. Dan teori itu teori orang. Teori itu tidak bisa kita pelajari dari orang. Teori itu tercipta dari diri kita sendiri. Efek dari pengalaman. Lo tidak akan bisa menteorikan apa yang kukerjakan kalau lo tidak kerjakan langsung dulu. Jadi sekali lagi terciptanya teori itu karena pernah dialami atau dijalan, kemudian disimpulkan, akhirnya dibukukan, yang gunanya agar bisa dipelajari orang lain. Ini loh teorinya untuk bisa membuat ini. Oh, ketika orang mengalami di kondisi yang sama, iya, dia sudah tahu jawabannya apa. Iya. Gitu, karena sudah ditulis tuh. Sekalipun teori yang ditulis itu benar, tapi kalau yang melakukannya itu bukan yang ngalami, belum tentu sama hasilnya. Jadi sekali lagi pendeknya, teori itu ada karena mengalami dan dijalani dulu. Nggak akan ada teori kalau nggak pernah ngalami atau nggak pernah ngejalan. Siapa pertama kali di dunia ini main drum? Maka dari dialah tercipta teori. Siapa pertama kali di dunia ini bikin mobil BMW? Dari dialah tercipta teori. Siapa yang pertama kali bikin pesawat yang sempurna, yang diakui, yang siap pakai? Dari dialah akan tercipta teori. Itulah yang kita pelajari. Teori yang pernah
ditulis oleh orang yang pernah membuat sesuatu, itulah yang kita pelajari dan itulah yang kita perdebatkan, nggak udah-udah. Oke. Sekali lagi, agar ngerti, tidak akan tercipta sebuah teori kalau tidak ngalamin dulu. Kalau tidak menjalankan dulu. Menjalankan pun harus hasilnya sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak ada pula teori. Nah, ini nih. Berarti yang dibilang pengalaman adalah guru terbaik. Emang guru terbaik. Tidak akan ada teori kalau tidak ada pengalaman, tidak dijalani dengan sempurna ya, dengan jadi. Oke. Lo siapa pertama kali bikin gitar? Nah, kalau gitar itu tidak sempurna dan tidak diakui, tidak akan ada teori. Adanya teori dalam membuat gitar itu karena gitar itu sudah diakui keberadaannya. Jadi menurutku orang-orang yang berteori itu orang-orang yang bodoh. Yang sibuk teori. Nah, teori A, teori B, teori C, teori D itu yang diperdebatkan, diargumenkan. Dan ketika bisa mengargumenkan, memperdebatkan teori, celakanya dianggap pintar. Gue kan pernah kuliah, walaupun gak lulus ya. Cuma ketika gue mendengarkan orang menjelaskan tentang teori-teori dengan bahasa-bahasa keilmuan, satu sisi gue, wah apa ya itu, namanya juga lagi belajar kan, wah apa ya itu, penasaran pengen tahu gitu. Di sisi lain gue jadi tidak mengerti maksud dari tujuan penjelasannya, karena banyak sekali istilah-istilah yang gue tidak mengerti gitu, yang kalau dia lagi ngomong gue harus cari dulu ya apa itu gitu. Maksudnya kenapa banyak orang yang berilmu, yang mengerti, ketika menjelaskan ke orang yang sudah jelas pasti secara pengetahuan di bawah dia, itu menggunakan bahasa dia gitu. Ya karena dia kayak kita mau ngomong sama anak kecil. Anak kecil yang baru bisa belajar ngomong, kalau nggak anak kecil lah gitu. Masa kita pakai bahasa orang dewasa gitu kan? Ya, kan kita ngomong kayak bahasa anak kecil kan gitu. Biar nyambung. Ya kenapa banyak yang berkata begitu? Karena sesungguhnya yang dia pahami itu tidak dia alami. Tidak dia praktekkan. Jadi bercerita berdasarkan cerita. Bukan bercerita berdasarkan pengalaman atau yang dialami atau yang dijalankan. Contohnya, aku ngerti misalkan secara teori cara membuat mobil. Dan dalam satu buku itu 150 halaman. Aku baca aja, tapi aku nggak buat mobil. Iya. Aku ngerti cara bikin gedung. Aku pernah baca cara teori membuat gedung. Halamannya 300 lembar. Aku baca aja, aku buat gedung enggak. Makanya dia pasti menggunakan bahasa yang digunakan oleh yang membuat teori. Karena kalau tidak menggunakan bahasa yang dibuat oleh orang yang bikin teori, dia tidak akan menjelaskan. Tidak akan bisa menjelaskan. Karena kenapa? Dia melakukan tidak. Jadi intinya banyak orang yang katanya pintar dan cerdas itu hanya karena menghafal. Siapa yang pernah bikin pesawat di Indonesia? Habibie. Menurutku lebih gampang bercerita dengan dia daripada dengan orang yang tahu teori membuat kapal, tapi tidak membuat kapal terbang, tidak membuat pesawat.
Teori crack namanya. Teori keretakan. Ya itulah pokoknya ya, lu googling aja tuh teori keretakan yang diciptakan Habibie, dan itu ya selama orang bikin pesawat teori itu digunakan. Ya maksudnya ketika dia menjelaskan pasti dijelaskan. Ya. Kenapa ya? Karena dia membuat langsung. Hmm. Jadi kesimpulannya setiap orang yang ngomong gejelimen dan bahasanya itu bahasa akademisnya, itu tanda dia tidak pernah melakukan itu. Nah, kenapa orang kagum dengan bahasa yang ngejelimet? Karena di Indonesia ini kalau banyak bahasa yang dianggap intelek itu dianggap cerdas. Jadi kalau lo mau dianggap cerdas, lo banyak aja menghafal bahasa-bahasa yang keren. Oh. Tapi coba suruh praktek, tidak segagah penjelasannya pasti.